Jadi setelah itu bisnis turun, ketika saat itu mulai stres, sempat rugi. Utang saya itu harus di bank sekitar 7 miliar. Good input, jadi output. Dong itu akan menjadi menghasilkan good output. Iya, salah betul satu banget. Good inputnya adalah coaching dengan Coach Johannes. Ilmu yang tadi, yang for dan third, why before why, yang jelas product market fit-nya, ya kan. Kedua kita harus punya passion. Oke. Ya kan? Tanpa passion tuh katakan terlalu sering juga. Menjadi seorang pengusaha itu jangan hanya dipikirkan yang enjoy-nya saja. Ya kan? Menjadi pengusaha juga itu lu harus bisa menjiwai lu sebagai pengusaha. Hai Don, apa kabar? Halo Coach. Seneng banget ketemu Doni Pramono lagi, luar biasa sehat. Gimana kabarnya Don? Baik. Gimana Coach? Kabar sehat-sehat? Selalu disayang Tuhan Don, luar biasa. Luar biasa. Karena kalau udah disayang Tuhan, wah yang lain lewat gitu ya. So, ini biar yang baru mulai nonton ini tahu ini yang lagi saya interview, ngobrol-ngobrol tentang bisnis ini ya. Ini siapa sebenarnya Doni Pramono? Banyak yang udah kenal, tapi akan ada orang-orang yang mungkin mau kenal lagi gitu ya. So boleh, Doni mungkin boleh jelasin dulu Don tentang Doni nih, Doni dan bisnisnya apa sih ini singkatnya gitu loh, biar orang tahu. Oh ini oke gitu. Oh iya. Jadi halo teman-teman semua yang menyaksikan live sharing saya hari ini bersama Coach Johannes. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Doni Pramono, saya founder dari Sour Sally Group. Jadi Sour Sally Group itu perusahaan F&B. Food and beverage ya? Kita udah sekitar 12 tahun. Dengan total sekarang di bawah Sour Sally Group sendiri ada 4 brand, dan affiliation brand sudah ada 3 other affiliation brand, dari total sudah 7 brand. Kita memiliki sekarang kurang lebih sudah sekitar 240 outlet. Luar biasa. Udah dulu jadi saya kenal Coach Johannes nih waktu dulu tahun 2012 kalau nggak salah ya. Itu hari sempat. Iya, 200 tahun yang lalu lah pokoknya lah. Iya, sekitar 2 abad yang lalu ya. Nah, Coach Johannes 2012 pernah coaching juga sama Coach Johannes waktu sempat bisnis sempat stagnan. Nah, pelajaran dari Coach Johannes akhirnya sekarang bisa bangkit dan kita sudah going strong 12 outlet. Luar biasa. Brandnya apa aja biar orang yang nonton tahu tuh brand. Tadi 4 Don brandnya. Iya, ada Sour Sally. Sour Sally. Sour Sally frozen yogurt, gulu-gulu. Gulu-gulu, semua tahu gulu-gulu ya. Vika Coffee. Lagi minum sekarang Vika Coffee. Siap. Sama dong Vika Coffee. Sama Warteg yang terakhir, makanan Indonesia. Warteg. Oke, luar biasa. Warteg yang keren banget. Bersyukur sekali kita bisa ngobrol sama Doni. Jadi Doni ini luar biasa sekali ya, kalau Anda tahu bahwa menurut saya salah satu orang yang menginspirasi sekali. Kebetulan memang klien Coach Johannes G. Pauli langsung dulu waktu 200 tahun yang lalu saya masih bisnis coaching langsung klien-klien kita gitu ya. Ya bener ya. So tapi Doni terbang bagus luar biasa, and I'm so happy as his business coach gitu. Nah Don, cerita dulu yuk dari awal nih. Jadi your previous life dulu deh cerita. Jadi orang banyak belajar dari kok bisa sih sukses begitu, awal-awalnya gimana sih gitu kan. Jadi cerita dulu previous life. Sebelum bangun Sour Sally, kan awalnya kan Sour Sally dulu kan ya Don ya? Iya betul. Nah itu kehidupan sebelumnya ngapain sih? Seorang Don itu ngapain sebelumnya gitu? Ya, jadi sebelum lahir di dunia tentu saya spend 9 bulan di dalam rahim ibu saya. Jadi sebelum mulai bisnis Sour Sally itu merupakan bisnis official saya yang pertama. Jadi sebelum Sour Sally itu saya mulai Sour Sally itu sekitar umur 25-26 ya kan, sekitar 12 tahun lalu. Jadi waktu saya mulai Sour Sally itu saya barusan lulus kuliah S2, menyelesaikan studi saya S2. Saya baru dan akhirnya saya mulai bisnis Sour Sally itu out of passion. Kenapa saya bilang passion? Karena memang saya sebelum memulai Sour Sally frozen yogurt tersebut, saya juga sering mengkonsumsi produk tersebut. Waktu menyelesaikan studi saya itu hari di luar negeri. Jadi waktu saya kembali, jadi istilahnya saya setipe pebisnis pengusaha yang memulai sesuatu out of passion, ya kan? Keinginan saya. Passion dari gairah, dari semangat, dari kesukaan gitulah ya. Saya hobi suka makan itu, saya hobi, dengan retail, F&B, akhirnya saya mulai tersebut. Nah, kalau bisa dicerita kenapa bisa mulai Sour Sally? Itu sebenarnya idenya datang dari mama saya. Mama saya itu saya
bawa ke salah satu tempat frozen yogurt cafe favorit saya waktu saya kuliah di luar negeri. Dia suka, dia mencetuskan ide tersebut. Jadi akhirnya sebagai anak yang baik, iya kan, saya wujudkan keinginan mama saya, ide mama saya. Akhirnya saya balik Indonesia, saya mulai. Nah sebenarnya saya juga di Jakarta, saya bukan orang Jakarta. Tahun lalu saya mulai bisnis di Jakarta itu saya seorang perantau. Bahkan mulai bisnis tahun 2008, itu pertama kalinya saya menginjakan kaki di Jakarta setelah setelah berapa? 9 tahun mungkin. Pertama kali saya ke Jakarta tahun 99 kalau nggak salah, waktu liburan masih liburan SMP apa SMA waktu itu, ya kan. Jadi nah waktu saya ke Jakarta betul-betul out of passion dan juga tekad untuk merantau dan untuk supaya bisa mengadu nasib di Jakarta. Wow. Jadi anak kuliahan normal gitu ya dari luar negeri datang ke Jakarta gitu, terus karena memang passion makan yogurt, terus mau bikin your first official business tuh Sour Sally frozen yogurt gitu ya? Betul. Betul ya? Oke, siap. So, gimana cerita di awal-awalnya, Don? Cerita suka dukanya apa tuh? Justru kita pengen belajar nih dari seorang Doni Pramono, apa sih suka dukanya tuh pertama kali membangun bisnis? Ya itulah ya, Sour Sally frozen yogurt ya? Ya, jadi suka dukanya ya pertama pasti dimulai dengan semangat ya. Tapi as time goes by, waktu saya mulai itu banyak tantangan ya. Nah, bukan hanya tantangan karena bisnis itu sendiri, tapi juga sebagai perantau yang pertama kali menginjakan kaki di Jakarta, banyak kenal orang, ya kan, masih belum banyak kenalan, apalagi kenalan bisnis, ya kan. Jadi tantangan itu selalu ada, dan lagi pula saya mulai bisnis tersebut, bisnis frozen yogurt adalah bisnis yang misalnya saat itu masih belum ngetren ya, orang masih belum tahu, belum sadar atas frozen dessert yang berbentuk yogurt beku tersebut. Nah itu tantangan awal. Tentunya selain itu juga waktu tantangan awal itu, kemudian akhirnya saya berhasil hadapin, puji Tuhan sukses. Tapi tahun 2011-2012 bisnis itu mulai mengalami penurunan. Jadi Nah sebentar, sebelum penurunan dulu Don, di awal-awal dulu sebelum penurunan. Berarti outlet pertama dibuka di mana waktu itu? Senayan City langsung ya. Itu waktu mau bangun kepikiran nggak bahwa oke, saya akan punya outlet segini, saya akan begini-begini, atau udah buka satu dulu deh gitu. Dari awal udah kepikiran belum? Ya tentunya mimpi-mimpi itu pasti ada ya. Mimpi-mimpi ada, tetapi kepikiran untuk bisa sebesar sekarang atau itu saat itu masih belum. Jadi waktu saat itu karena masih istilahnya masih berjiwa muda dan berjiwa entrepreneur istilahnya kan. Saya lebih mengarah ke start dulu, ya kan? Istilahnya bonek. Dan juga sebagai salah satu media, start bisnis sebagai salah satu media, istilahnya untuk memprove diri sendiri. Tapi udah ada pikiran mulai itu juga karena sebenarnya tanda kutip takut pulang kampung sih. Jadi sebenarnya keluarga saya itu, papa saya punya bisnis itu di Sulawesi. Ya kan, di kota kecil namanya Bau-Bau di Sulawesi Tenggara. Nah, papa saya udah mati, kalau lu nggak bisnis, nggak sukses di Jakarta, ya lu pulang kampung bantu gue. Nah, karena saya nggak mau pulang kampung, istilahnya kan. Saya pengen punya bisnis sendiri, saya pengen tinggal di kota, istilahnya. Setelah akhirnya saya berjibaku mengerahkan segala macam cara supaya bisa sukses di Jakarta. Die-die be successful lah istilahnya. Die-die ya sudah lumayan masih successful. Masuk ke tahun 12 dan cukup growing bisnisnya. Luar biasa. Ini buat yang lagi nonton kita nih ya. Saya kasih tahu dulu nih Don, ini buku nih luar biasa nih. Ini buku adalah buku Business is Fun. Nanti buat Anda yang belajar sama-sama udah dapat ilmu praktis dari seorang Doni Pramono, bener-bener real nih, entrepreneurs gitu ya. Dapat buku lagi dari Coach Johannes G. Pauli. Buku ini isinya 7 strategi praktis yang beneran udah terbukti berhasil bisa bikin bisnis profitable dan autopilot. Kalau yang mau, ketik dulu di komen, mau Business is Fun. Nah, kalau mau ketik dulu di komen, mau Business is Fun. Nanti di akhir Coach Johannes bagiin buat Anda yang benar-benar belajar sama Coach Johannes G. Pauli dan Doni Pramono. Oke? Saya boleh ketik juga nggak, mau Business is Fun? Boleh dong. Emang belum dapat bukunya? Udah dong pasti. Kalau nggak langsung dikirim satu kontainer nih. Ini Gimana bukunya? Kenapa, Don? Good. Jangan lupa juga teman-teman kalau dilihat halaman awal, ya kan, ada nama saya juga di situ. Iya betul. Ini ada Doni Pramono. Bahkan dari saya, jadi tidak salah lagi. Don, balik lagi sekarang dari yang pembelajaran awal dulu.
Karena saya paling tertarik sama pembelajarannya. Jadi bukan ceritanya doang, tapi pembelajarannya. Yes. Waktu di awal buka terus suka duka, sebelum turun deh, sempet turun kan sour Sally frozen yogurt dulu ya. Tapi basically sebelum turun, pembelajarannya apa sih? Buat yang nonton kita tuh kemungkinan dua macam orang. Satu adalah orang yang mau bangun bisnis, tapi belum mulai-mulai. Sama satu lagi adalah orang yang udah punya bisnis, tapi mau profitable dan autopilot. Kadang-kadang profitable doang, nggak autopilot gitu kan ya. Nah, coba kalau seorang Doni Pramono, kalau kasih pembelajaran dari yang awal-awal lah, fase pertama bangun bisnis, apa sih pembelajarannya? Kira-kira mau kasih pembelajaran apa? Kalau memulai pertama itu menurut saya yang penting tahu apa yang mau, apa yang dimau, iya kan? Industri apa yang dimau. Yang kedua harus kreatif juga, bisa melihat pasar, bisa melihat blue ocean. Karena saat itu waktu saya mulai, itu bisnis frozen yogurt itu masih benar-benar blue ocean karena belum ada yang bermain di sana, ya kan? Saya salah satu yang pion, ya kan? Dan saya lihat ada potensi di sana. Ya kan? Jadi betul-betul market research dulu gitu, tapi nggak usah terlalu teori lah ya, semi cowboy, bener nggak? Iya kan? Cowboy dikit juga nggak apa-apa. Nah, kalau di Gratia namanya semi cowboy, nggak boleh cowboy banget Don. Nanti Don, mulai by the way dulu, kameranya turunin dikit Don, kameranya turunin dikit biar makin gantengnya kelihatan. Nah, ini keren banget nih, gantengnya kelihatan banget. Tadi saya adjust terus tuh. Iya. Turun dikit nih keren. Iya. Siap. Jadi yang penting Don, mulai dulu. Yang penting udah tahu produknya apa, punya passion, dan yang penting jadi entrepreneur itu bukan hanya coba-coba ya. Ya bisa coba-coba, tapi menjadi entrepreneur itu kita harus menjiwai. Ya kan? Karena apa segala sesuatu yang dibilang sama orang bahwa entrepreneur itu begini, enak begini, ya itu memang semua positifnya, tapi it comes with the negative juga. Jadi menjadi seorang entrepreneur bukan hanya sebuah apa namanya, pengusaha itu bukan hanya sebuah pekerjaan, tapi harus juga menjiwai. Iya, betul. Makanya Coach Johannes bilang ya Don ya, bahwa entrepreneurs adalah orang yang bertahun-tahun dalam hidupnya mau hidup seperti kebanyakan orang tidak mau. Tetapi sepanjang hidupnya bisa hidup seperti kebanyakan orang tidak bisa. Contohnya beli Ferrari lah, ya nggak sih? Misalnya. Ya contohnya beli Ferrari. Nanti kita cerita tentang Ferrari ya, oke? Balik lagi ke sini dulu. Oke, jadi pembelajarannya adalah mulai tadi ya. Makanya ada istilah dream big, start small, move fast gitu kan ya. Jadi itu logo di Doni, kalau kita sayangnya nih PSBB belum buka. Kalau kita interview saat PSBB buka, di kantor saya di belakang background tulisannya itu tuh. Itu sampai ditempel begitu. Waduh, luar biasa. Senang banget kalau bisa berdampak sampai seorang Doni Pramono, luar biasa. Don, terus abis itu ada yang turun tadi ceritanya. Setelah jalan bagus, sampai berapa outlet waktu itu? Itu hari 25 outlet. 25 outlet, oke. Terus Doni mengalami penurunan waktu itu? Mengalami penurunan karena saya coba cerita. Saya belum terlalu memahami industri F&B punya cycle. Jadi setelah itu bisnis turun, ketika saat itu mulai stres, sempat rugi. Utang saya itu di bank sekitar 7 miliar. Sampai utang 7 miliar, Yes. Sekitar setengahnya dari 7 miliar itu saya pakai untuk itu hari dapat coaching dari Coach Johannes. Siap. Tapi kan investasi, Coach. Iya bener dong. Investasi hidung ke atas. Hidung ke atas, bener. Hidung ke atas dulu. Di sini kan, Don? Justru kalau saya nggak investasi itu, saya sekarang nggak seperti ini. Waduh, luar biasa. Di coaching langsung sama Coach Johannes G. Pauli ya waktu itu ya. Siap. Ya, kan? Sekarang saya udah nggak coaching langsung, Tahun 2011, 2012 sempat stres, sempat utang sempat 7 miliar. Ya kan? Itu utang 7 miliar untuk apa? Untuk karena memang operasional atau memang buka sini buka sana? Kan kita kebanyakan 25 outlet itu semua berbasis di mall. Iya. Seperti teman-teman kita tahu sendiri, bisnis di mall itu biaya operasional cost-nya, rentalnya tinggi. Katakan satu mall 30 juta deh, 40 juta per bulan. Coba dikali aja. Iya, betul. Biaya rentalnya aja udah tinggi. Kalau 25 juta aja, kalau 25 sudah berapa? Kan? Nah, itu minimum. Don, ini ada yang bilang bahwa kalau bisa ngomongnya lebih keras lagi biar kedengeran sama Doni, turunin dikit biar kelihatan pas gitu, keren. Let's go. Oke. Jadi ini banyak yang dengerin nih. Jadi ya saat itu sempat hampir utangnya udah banyak, ya kan?
Akhirnya mencari segala macam cara bagaimana ikut coachingnya Coach Yohanes, ya kan? Terus ikut-ikut seminar. Memang waktu ikut coaching itu, ya pas setiap coaching, setiap pembelajaran itu tidak langsung memberikan jawaban atas masalah. Ya kan? Tapi setidaknya dari masing-masing jawaban, dicari benang merahnya, ya kan? Karena setiap permasalahan bisnis kita itu unik dan berbeda, ya kan? Tapi yang kita bisa pelajarin mungkin dari coaching, dari seminar, atau ikut talk show, atau dengerin mentor, atau dengerin baca buku, ya kan? Itu adalah kita mendapatkan pembelajaran supaya kita bisa proses di dalam di dalam masalah kita, supaya kita bisa mencari solusinya sendiri. Tidak ada orang yang bisa mengetahui problem lo ini, oleh karena itu solusinya ini nggak bisa. Kita sendiri yang harus cari. Iya, betul banget. Jadi waktu jatuh turun, omset turun, perasaannya jujur gimana waktu itu? Perasaannya stres pasti. Sempet istilahnya pasti stres, banyak pikiran. Tapi kalau saya sih stres, banyak pikiran terus memberi saya adrenalin rush untuk lebih terchallenge untuk mencari jawabannya. Gue menghadapi masalah ini, jawabannya apa? Pasti ada jawabannya gitu. Kenapa? Pasti semua bisnis ketika mulai, ya kan, waktu mau grow semakin besar, pasti menghadapi tantangan-tantangan seperti ini. Kalau gue fail sekarang, berarti gue nggak lulus sebagai seorang pebisnis. Mungkin jawaban-jawabannya itu karena memang kita barusan mulai bisnisnya, mungkin tidak bisa langsung didapatkan. Oleh karena itu saya tadi sampaikan, saya ikut coaching bersama Coach Yohanes, saya ada juga ikut talk show, saya ikut juga seminar, baca buku. Akhirnya jawaban-jawaban tersebut saya coba ramu, saya kreat formulasi saya sendiri untuk saya mendapatkan istilahnya obat saya sendiri untuk terhadap bisnis saya. Siap. Dan bedanya tahu nggak orang kaya sama orang miskin? Orang kaya sama orang miskin bedanya, orang miskin milihnya atau, orang kaya milihnya dan. Orang kaya milihnya dan, orang kaya nggak mau milih atau, mau pilih suara atau pilih muka. Orang kaya bilang saya mau dua-duanya, muka dan suara, gitu kan? Oke, lanjut ya Don ya. Terus berarti seorang Doni Pramono, Saur Sally dibangun sampai 25 outlet, itu rasanya udah lagi sukses banget, at the top of the world gitu ya. Ternyata mulai agak turun nih. Betul ya? Nah, terus habis itu what would you do differently? Apa yang dilakukan berbeda? Saya maksudnya differently ketika menghadapi problem tersebut. Ya, kita harus... Tadi kan udah di coaching dan segala macamnya, iya. Tapi habis itu apa yang Doni lakukan? Ya, sesuai dengan yang selama ini Coach Yohanes selalu ngomong sama saya, yang kata-kata yang saya selalu ingat. Orang waras adalah orang yang mencoba melakukan sesuatu yang berbeda, ya kan, untuk mendapatkan hasil yang berbeda. Orang gila adalah berharap sesuatu yang hasil yang berbeda dengan melakukan hal yang sama. Jadi saya lakukan sesuatu yang berbeda, yaitu, ya kan, meskipun coaching sama Coach Yohanes mahalnya minta ampun waktu itu. Itu jangan disebut, Don. Ya nggak apa-apa terus. Saya tetap melakukan itu karena saya tahu saya harus melakukan sesuatu yang berbeda, yaitu saya belum pernah ikut coaching. Iya. Very good. Memang nggak langsung mencapai jawabannya, nggak langsung memberikan obatnya, tapi setidaknya ingredients dari obat terhadap masalah kita saya juga dapatkan di dalam coaching tersebut. Dan kata-kata itu saya ingat terus sampai sekarang dan saya lakukan terus sampai sekarang. Ketika ada sesuatu di dalam kalau kita sukses pun istilahnya growing pun tidak selalu mendapatkan jawaban kan. Kadang-kadang percobaan pertama pasti gagal, percobaan kedua gagal. Nah, kalau kita terus melakukan hal yang pertama, kedua, ketiga, keempat, sama terus, ya pasti hasilnya sama, gagal terus. Jadi kita harus mencoba sesuatu yang berbeda, pernah nggak, Coach? Betul banget. Saya ingat banget kata-kata Coach dan saya masih pakai sampai sekarang. Jempol buat Doni, keren banget, luar biasa. Ini sharing Doni penting banget nih. Very good. Tadi Doni aja baru bilang begini, definisi gila, kalau menurut Coach Yohanes G. Pauli, definisi gila ketiga menurut Coach Yohanes G. Pauli adalah berharap hasilnya berbeda dengan melakukan hal yang sama. Itu gila, ya nggak sih? Jadi untuk bisa dapat hasil yang berbeda, seperti yang Anda mau, Anda harus ngapain? Lakukan sesuatu yang berbeda. Wow, luar biasa. Nah, ini asik nih, ini kenceng nih, Don. Habis itu apa yang terjadi? Setelah turun 2011 ya, Don ya? Iya, 2011. Apa yang terjadi habis itu? Ya ikut coaching, coba mencari jawaban. Hutang bertambah terus karena operasional fixed cost lebih tinggi daripada pemasukan. Pengeluaran lebih tinggi dari pemasukan. Sehingga menyebabkan kita berada waktu seperti time pressure, ya kan? Ada time pressure, oleh karena itu cari jawaban sana-sini, ikut sana-sini, belajar sana-sini. Akhirnya saya decide untuk revitalize the brand.
Oke, Ya kan? oke. Perubahan terhadap brand, saya mencoba memahami industri F&B itu sendiri. Karena setiap bisnis kita, setiap bisnis itu mempunyai industrinya itu berbeda-beda. Ya. Solusi, life cycle, key itu berbeda-beda. Memang secara key business management pasti ada, struktur pasti ada, ya kan? Ada yang sama, ya kan? Tapi intinya, nah ini saya selalu diskusi sama coach dulu kan, antara konteks dan konten. Benar coach? Ingat nggak dulu kita? Ingat banget, luar biasa nih. Ini coachi saya yang luar biasa, pembelajarannya hebat banget nih. Ingat yang gurunya bilang gitu ya. Oke, wow. Nah, jadi konteks sama konten itu penting sekali, ya kan? Konteks sama konten penting sekali. Oleh karena itu, mungkin secara konteksnya itu sama. Ya kan? Semua bisnis punya struktur, format kurang lebih mirip, harus ada struktur, tapi kontennya yang penting. Konteksnya yang penting, kontennya bisa berubah, betul. Konten antar bisnis bisa berbeda-beda, tapi konteksnya sama, begitu. Oke. And then practically nyatanya apa yang Doni ubah? Tadi katanya di F&B ini saya belum tahu sesuatu, berubah brand. Terus habis tapi tetap Sour Sally waktu itu kan ya? Iya, betul, tapi kan Sour Sally logo, change, inovasi dengan produk yang baru, yang inovasi yang lebih matters. Iya. Inovasi yang ini nih, ilmunya ada 3 sekarang orang bis F&B. Kalau kita selalu ayo sharing. Yang pertama adalah yang per danter. Yang pertama apa? Per danter. Yang per danter, ya. Pertama atau danter apa? Ya kan? Kalau Coach Yohanes punya bisnis katanya bisnis is fun. Jadi terfun mungkin, coaching yang paling fun. Siap, ya kan? Siap. Yang pertama punya coaching bisnis terfun di Indonesia mungkin. Oke. Ya kan? Jadi F&B pembelajarannya pertama per danter. Oke, siap. Yang kedua, the why before the what. Jelasin dong. The why before the what itu kebanyakan orang berinovasi tuh mikirin apanya dulu. Tapi kita sedikit sekarang kita rubah mikirin why-nya dulu. Kenapa gua harus bikin apa itu? Why itu harus diketahui dulu. Purpose-nya harus diketahui dulu. Contoh. Kenapa brand terakhir kami kita launchirkan Wowtek. Makanan Indonesia. Ini loncat nih ya. Loncat ke sekarang nih. Nggak apa-apa. Terus. Salah satunya the why before what-nya itu. Kenapa? Karena kita tahu Wowtek itu adalah warteg yang wow. Jadi bedanya warteg dengan warteg biasa itu apa? Warteg itu adalah warteg yang lebih higienis, yang lebih standarisasi central kitchen, SOP-nya juga paling rapi, higienis. Seperti kita tahu kan warteg ya, mohon maaf ya, bukan saya menjalankan warteg, tapi kita bisa dapatkan tempat-tempat kadang-kadang warteg lokasi berusahanya kurang proper, ya kan? Mungkin higienis produknya kurang baik, asal-usul produknya kurang baik. Kita tidak tahu apakah produk itu SOP-nya juga sesuai dengan standar SOP makanan HACCP apa enggak. Sedangkan kami semua memproses semua proses produksinya untuk Wowtek ini diproduksi dalam sebuah environment, sebuah tempat, central kitchen, cloud kitchen yang HACCP. Standarisasi makanan yang penting. Nah, oleh karena itu, mengetahui bahwa market Wowtek itu sebenarnya besar. Jadi menurut studi, market Wowtek itu ada 35.000. Di 35.000 di Jabodetabek saja. Jabodetabek doang. 35.000. Marketnya besar banget kan? Tapi ada kendala-kendala seperti itu. Nah, itu yang kita jadikan strong why sebelum kita bikin Wowtek. Very good. Itu pembelajaran kedua. Pembelajaran kedua. Oke, berarti cari why-nya dulu, bukan what-nya dulu yang dipikirin gitu ya. Cari masalahnya dulu dan reason kenapa harus dipecahkan gitu ya. Yes, betul. Very good. Oke. Banyak bisnis yang besar-besar karena why before what itu. Iya. Ojek online. Betul. Bukan promosi Gojek, tapi Gojek kita tahu sendiri. Misinya Gojek itu waktu pertama di launching adalah why tersebut, soft why-nya. Karena Jakarta begitu macet kan, dan begitu banyak ojek driver yang bisa digunakan, ya kan? Yang bisa yang bisa di empower. Untuk soft Jakarta punya kemacetan. Itu pertama why-nya si Gojek waktu pertama kali mulai. Nadiem Makarim ya. Iya. Siap. Dan yang ketiga adalah ya kan? Tadi yang pertama adalah yang ketiga. Ketiga adalah do not reinvent the wheel. Do not reinvent the wheel. Ya, segala sesuatu yang kita mau inovasi, kadang-kadang kita tidak usah berpikir terlalu jauh. Segala sesuatu yang kita mau inovasi sebenarnya ada di sebelah mata kita. Jadi contoh inovasi yang kita lakukan untuk waktu revitalisasi Sour Sally itu dengan meluncur Black Sakura.
Iya, Ya kan, produk iya, Black Sakura iya. frozen yogurt. Itu keren banget. Ya, itu pun kita sebenarnya kita ATM, amati tiru Iya, modifikasi iya. dari industri lain. Contoh itu kita tiru dari saat itu waktu kita launching tahun 2014, produk-produk Black itu sudah lagi ngetren di Jepang dengan Black Burger. Kalau nggak salah Iya, Black Burger, Burger King itu hari launching Black Burger. iya. Jadi kita pikir sesuatu, wah ini kalau kita, jadi kalau Black Sakura kita bedah nih ya di antara tiga itu, yang presenternya adalah frozen yogurt yang pertama, yang frozen yogurt hitam pertama di dunia. Yang saat Luar itu biasa. sempat hype karena antrian panjang. Dan di dunia loh itu ya, beneran itu ya, luar biasa. Wow. Saya cerita sedikit. Waktu saya Iya. ke Itali, kan suppliernya Saurseli itu di Itali untuk yogurtnya. Iya. Saya ikutin expo, saya diundang sama supplier saya. Begitu saya kasih kartu nama saya, di situ kan expo itu jualan supplier frozen yogurt banyak banget. Dia lihat kartu Betul. nama saya, oh Saurseli, the black yogurt katanya. Wah. Pertama di dunia. Wow. Jadi Saurseli terkenal sampai di Itali karena black Ih, yogurt. luar biasa. Wow. Iya, jadi itu dapat banget kan yang presenternya. Iya, Keduanya, iya. why before what? Jadi itu hari kita melakukan riset bahwa orang tuh konsumsi frozen yogurt, ya kan, dibandingkan es krim. Itu karena frozen yogurt tuh dirasa mempunyai benefit lebih dari es krim. Punya health benefit. Iya, Kita ketahui lah kalau frozen yogurt tuh biasanya yogurt tuh punya health benefit karena ada bakteri baiknya, lactobacillus, betul. yang dimiliki semua yogurt, ya kan? Iya, Tapi itu udah umum. Oke. Ya kan? Oleh karena itu kita pikir lagi, kira-kira apa nih benefit lainnya yang kita bisa tambahkan kepada produk ini yang tidak dimiliki oleh frozen yogurt lain ataupun es krim lainnya. Akhirnya warna black itu kita dapat dari active charcoal. Bahan baku charcoal, ya. Active charcoal tersebut berfungsi bagus untuk health detox. Nah, jadi another strong why before what-nya adalah frozen yogurt Black Sakura melancarkan detox orang. Kita mohon maaf ya, buang air besar, ke toilet itu lebih lancar. Banyak bakteri-bakteri ataupun kotoran-kotoran tubuh ikut terbuang waktu sama makan Black Sakura. Seperti kita makan Norit sebenarnya. Sebenarnya active charcoal itu seperti Norit, tapi Norit itu yang medicine grade. Yang dipakai Black Sakura adalah untuk food grade. Iya. Jadi lebih yang sehat. Ketiga, Don? Yang ketiga itu do not reinvent the wheel. Kita ide ini amati tiru modifikasi ini dari Black Burger tersebut tadi. Iya. Jadi luar biasa. Salut. Yang merasa bahwa yang tadi Doni Pramono bagiin tiga tips ya untuk di bisnis Anda apapun. Lihatnya ingat ya, jangan lihat konten tadi. Oh ini mah lagi ngomongin frozen yogurt nih, nggak cocok buat bisnis saya. Enggak ya. Anda harus lihat tiga tips tadi. Yang merasa bahwa tiga tadi praktis, ayo katakan praktis, praktis tipsnya. Katakan praktis, ayo ketik praktis. Banyak jempol luar biasa ya. Yang ini dari sekali lagi yang baru bergabung ini sama seorang Doni Pramono, founder dari Saurseli Group, bukan cuma Saurseli aja tapi Saurseli Group ya. Dan ini kebetulan banget Doni adalah salah satu coachee yang dulu waktu saya jadi coach langsung, saya coaching langsung Doni Pramono. Ini I'm a proud coach nih, karena ngelihat coachingnya luar biasa maju, luar biasa. Right, tuh banyak yang bilang praktis Don, wow, praktis, wow, dan ye katanya. Mungkin saya mau sharing coach ya, saya mau sharing dikit. Jadi ilmu yang saya dapat ini, 3 ilmu ini saya tidak dapat waktu saya coaching sama Yohanes. Coach Yohanes pernah ngajarin saya. Tapi kenapa saya bisa akhirnya mengeluarkan 3 ilmu ini, itu menurut saya ilmu ini yang saya pakai adalah output. Segala satu adalah output. Nah, inputnya dari siapa? Inputnya saya dapat salah satunya selama coaching sama Coach Yohanes. Iya, betul. Bahwa banyak lah Coach ya. Yang tadi Coach bilang definisi orang gila adalah apa, ya kan? Itu inputnya. Input tambah input tambah input tambah input, good input jadi tambah output. Input akan menjadi menghasilkan good output. Iya, salah betul satu banget. Good inputnya adalah coaching dengan Coach Yohanes. Iya, lebih seperti itu. Bukan saya mau jualan Coach Yohanes ya, tapi memang seperti itu. Saya mendapatkan Coach Yohanes jangan dijual, Don. Nanti jual diri jadinya. Tapi kenapa seorang Doni bisa ketemuin praktis 3 tadi, bukan cuma teori 3, tapi benar-benar dipraktekkan. Karena seorang Doni Pramono ngelihatnya adalah konteks, bukan cuma konten. Itu dia tadi kan ya. Very good, Don. And then kemudian bisnis Saurseli yang frozen yogurt mulai naik lagi, gitu kan, 2011 ya? 2014, Coach. 2014, 2 tahun tuh, tanda kutip menderita tuh. Tanda kutip menderita 2 tahun, and then dari nggak ada utang, lagi. Sampai puncaknya itu hari utang sekitar 7M. Oke, and then pelan-pelan mulai rapi, terbayar, and then what happened after that? Abis itu kenapa? Gimana?
Setelah itu kita sudah mulai belajar kan pemahaman tentang Iya, F&B, iya, sudah lebih dewasa dalam berbisnis, sudah iya. mempunyai tadi ilmu-ilmu sendiri, ya kan? Oke, oke. Sudah mulai ilmu sendiri. Kita tahun 2017, enggak 2017, 2018. Iya. 2018 kita merasa pengalaman kita udah cukup, ya kan? Akhirnya kita launching brand kedua namanya Gulu-Gulu. Gulu-gulu. Wah, ini Ya, juga Gulu-Gulu ceritanya Crispy. gokil. Ya, Ini dan ceritanya justru keren banget. Gulu-Gulu Ceritain, Don, ini gimana? Gulu-Gulu ini sebenarnya sekarang dari sisi jumlah outlet, dari sisi omset sudah jauh lebih besar dari Saus Sally. Iya, iya. Ya kan? Jadi Luar biasa. anaknya justru lebih besar dari bapaknya. Salah. Luar Anaknya biasa. justru lebih besar dari mamanya. Saus Sally kan cewek. Lebih besar Iya, dari mamanya. iya, iya. Ya kan? Nah, Gulu-Gulu tahun kedua akhirnya terakhir juga lahir Vika Coffee. Vika Nah, Coffee. dan yang terakhir Oke. lagi itu tahun 2020 Wautek. Wow, tak gitu ya. Nanti sebentar Ya, lagi ada lagi yang next-nya. Nanti ceritain terakhir ya. Ini ya, keren banget betul. nih yang next nih. Oke, sekarang Betul. pembelajarannya habis itu berarti apa? Pembelajarannya harus terus berinovasi gitu ya, Don ya? Ya, Bahwa nggak bisa tinggal diam gitu. betul. Hmm, Saya selalu percaya bahwa kita dalam menjalankan bisnis tuh harus seperti berenang, coach. hmm, hmm, Kita harus bergerak. hmm. Kita berenang gini, berenangnya bukan berenang di kolam renang. Kalau kita menjalankan bisnis seperti berenang di Berenang. lautan yang banyak Hmm, ombaknya. iya. Betul? Hmm. Nah, Ya, kalau sekarang ini coach masa pandemi, ini kita lagi ya. berenang di lautan, bukan banyak ombaknya, tapi lagi badai. Badai. Betul. Nah, tapi kita tetap harus bergerak. Tapi mungkin Hmm, bergeraknya kita itu kali ini tujuannya bukan hanya untuk maju mencapai tujuan, tapi survive. Bayangin kalau iya. Anda berada di lautan lagi ada badai, Anda diam nggak bergerak, tenggelam nggak? Hmm. Tenggelam banget pasti. Tenggelam. Pasti Tapi kalau tenggelam kita banget. bergerak, menggoyangkan kaki di Hmm. bawah, setidaknya Iya, kan kita bisa tetap mengapung. iya, iya. Very Kita good. bisa Saya tambahin, survive. Don ya. Ya, Saya tambahin, berarti makanya banyak pemilik bisnis atau orang yang mau bangun bisnis, mungkin sekarang saat-saatnya tidak nyaman gitu kan ya, tidak nyaman, betul. iya. Cuman ingat baik-baik bahwa kalau tidak nyaman, itu tanda yang bagus, berarti Anda lagi di growth zone, lagi di zona Betul. pertumbuhan. Karena kan kalimatnya, there is no comfort in growth zone. Betul. Tapi Dan satu kalau lagi, di Coach. comfort zone, there is no growth in comfort zone. Jadi Anda pilih aja yang mana gitu kan. Satu lagi apa, Don? Silakan. Di Ya. masa-masa seperti krisis seperti ini, sebenarnya kalau kita mempunyai analisa yang bagus, kita mulai percaya diri yang bagus, kita punya produk yang bagus, ya kan? Kita punya why terhadap produk tersebut yang bagus, momennya pas, ada produk market fit. Sebenarnya justru krisis-krisis ini banyak melahirkan pengusaha-pengusaha sukses yang baru. Betul, betul. Banyak betul. melahirkan miliarder-miliarder yang baru justru. Iya. Iya. New normal, ada new rich. Betul. Gitu dia. Ya. Ya. Ada new normal itu berarti kita seperti restart. Kalau kita saat kita restart itu, kita berada di dunia baru. Dimana kalau dunia baru itu semua orang mempunyai peluang yang sama. Betul, betul. Gitu. Mungkin kalau yang lagi dengerin kita ngobrol, mungkin, ya lu mah enak aja ngomongnya, udah sukses sih si Doni Pramono ini. Tapi siapa bilang kerja keras juga, ya nggak sih, Don? Betul, betul. Jadi kita bukan bilang bahwa, ya kita harus berenang tadi, metafora berenang di badai. Ya memang harus berenang, harus bergerak. Berarti nggak boleh kebanyakan drakor, nggak boleh kebanyakan Netflix, YouTube yang tidak membangun, ya nggak sih? Kerja keras luar biasa. And then kemudian sampai situ dulu deh, sebelum sampai yang new normal. Ya tadi ada yang tulis new rich. Kalau new normal akan ada new rich pastinya gitu kan ya. Yes, makanya betul. Kita mau yang mana ya, kita harus kerja keras. Nah Doni, pembelajarannya sampai yang mulai melahirkan empat sini. Apa kalau mau disimpulin lagi Don? Pembelajaran tentang buat orang yang mau bangun bisnis dulu deh. Ada tips buat orang yang mau bangun bisnis sampai 4 deh, di titik 4 ini sekarang. Nah, kita harus mempunyai bisnis yang autopilot. Meskipun gini, kalau menurut saya kita harus punya bisnis yang punya manajemen sistem. Iya, betul. Karena kita tidak bisa berkembang tanpa tim. Iya, setuju, ya kan? Setuju. Nah, kalau untuk autopilot dan atau enggak tergantung. Jadi contohnya kayak saya, meskipun kita total karyawan termasuk karyawan di outlet sebelum pandemi, ya kan ketika outlet semua buka, semua full stage, kita karyawan ada 1.000 orang kurang lebih. 1.000 orang, luar biasa. Di kantor kita sekitar 150-an orang. Iya, luar biasa. Ya kan? Nah, tidak berarti head bahwa office, dengan karyawan sebegitu kita bisa berlena-lena sama autopilot. Kalau saya tidak, karena saya merasa bahwa tugas saya itu sudah berubah. Sebagai CEO pengusaha bukan lagi melakukan hal-hal yang
istilahnya yang mungkin 10 tahun lalu saya lakukan ketika baru mulai frozen yogurt. Yaitu mungkin terlalu bikin operasional. produk. Iya, operasional Saya udah lebih enggak. mengarah ke visi, Iya, mengajak tim, strategik. ini loh Iya. pemikiran-pemikiran kita harus lakukan. Jadi kayak semacam Iya. kayak work from home ini, saya sering banget meeting sama tim, saya kasih masukan, ini kemana arahnya, kita harus melakukan apa. Ya, Iya, kan? iya, Kita harus iya, bisa iya. membaca arusnya kemana. Nah, itu Iya, yang saya iya, lakukan. iya. Gitu. Very good, very good, very good. By the way, ini kita udah tengah jalan nih, ngingetin lagi buat Anda yang masih lagi belajar, ada buku Coach Yohanes G. Pauli nih ya, nanti saya bagiin buat Anda yang beneran mau dapat buku ini gratis. Nih buku nasional bestseller, lagi ditranslate nih Don, ke bahasa Inggris. Biar bisa masuk ke Amazon.com, ke Kindle.com, biar bisa berdampak, bukan cuma Indonesia, tapi seluruh dunia gitu ya. Ya, siap-siap kalau Anda pengen dapat, yang mau ketik, mau dulu, mau bisnis is fun, oke? Ketik dulu, mau bisnis is fun. Abis ini coach mau, Doni juga mau. Don, jadi tadi sampai situ. Tadi tentang autopilot, Doni bilang tadi sebenarnya adalah di awal memang operasional, turun sampai ruang mesin. Kalau ini kapal pesiar atau ini kapal Anda kaptennya, kita kaptennya kan, pemilik bisnis. Tapi kita turun sampai ruang mesin, turun sampai ruang bersihin baju, sampai masak pun kita yang masih atur. Begitu mulai bikin bisnis semakin profesional, semakin profitable dan autopilot, berarti kita harus makin di atas. Tadi Doni bilang karena supaya bisa strategik gitu ya. Bisa lihat ke depan, strategik. That's very good. That's very good. Nah, makanya autopilot sendiri kan artinya autopilot. Pertanyaannya kaptennya masih di kapal kan, Don? Autopilot. Saya di kapal, betul. Saya kapal di betul. atas, ya kan? Katakan kapal saya itu adalah kapal bisnis F&B. Iya, ya kan? iya. Tapi biasanya kan kalau kita berbisnis kadang-kadang ada peluang-peluang baru. Iya. Ya kan? Nah, memang waktu di F&B ini sudah lumayan autopilot. Ada tim operasional, ada GM, ya kan? Paling kalau GM kalau ada salah dia kasih tahu saya, terus solusinya seperti ini, kita diskusi, ya oke, boleh itu, ya kan? Nah, tapi ketika kita di dalam suatu bisnis, sekarang katakan karena ada beberapa bisnis baru yang saya mulai tekuni sekarang kan ya, Nah, itu seperti saya jadi kapten di kapal lain lagi, saya berpindah kapal. Betul, itu dia. Nah, makanya tadi itu, ini kalau perumpamannya biar semua yang lagi belajar bisnis sama yang mau bangun bisnis, biar bukan cuma profitable doang, tapi autopilot. Jadi Anda di kapal, kapten kapal, tapi Anda itu ternyata masih di kapal, tapi nggak perlu nyetir terus. Bisa ngeropong, ngelihat yang lain gitu kan ya. Pindah kapal nanti dulu, pindah kapal kenapa? Karena ada tombol rahasia di mana ada helikopter kebuka, Doni bisa terbang. Nah, terbangnya kemana? Bisa jalan-jalan, kalau mau jalan-jalan sama keluarganya, bisnis kapalnya masih jalan, ya kan? Atau tadi, pindah ke kapal lain, bangun kapal lain. Gitu ya, Don ya? Betul. Oke. So, sekarang cerita Don, coba. Nih, ini udah sekarang lagi Saur Sally Group, ini salah satu yang saya salut adalah Don ini inovatif sekali. Bukan cuma dari sisi produk, tetapi dari sisi PR and marketing. I think you're really good. Ya, PR and karena kenapa? Karena you create a hype gitu. Nah, itu juga salah satu yang kita di bisnis apapun, kita harus bisa create hype. Hype-nya bukan hype yang sementara, tapi terus bangun dari hype demi hype demi hype demi hype dan terus bangun. Dan Doni Saur Sally salah satu. Saya di luar denger banget tentang Saur Sally Group, gulu-gulu dan sebagainya, datengin artis Korea dan sebagainya gitu ya. Nah, itu yang dilakukan, salut dan respect sama Doni, seorang Doni Pramono yang terus kerja keras pasti bangun bisnisnya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya ke future, ke depan. Ya. Kalau ke future, apa yang Doni mungkin bisa share di sini sekarang yang lagi nonton kita biar tahu. Oh, oke. Tapi lihatnya konteks ya. Ngelihatnya jangan cuma Doni Pramono lagi mau inovasi begitu, bukan, tapi lihatnya konteks. Iya bener ya, harus begitu gitu kan. Coba Don share, lagi mau ngapain nih ke depan? Iya, jadi tadi seperti sampaikan bahwa saya lagi bangun kapal lain, tapi kapal lain ini masih tetap juga berhubungan dengan F&B, tapi agak sedikit berhubungan dengan investment. Kenapa investment? Jadi saya bikin sebuah investment company, ya kan, di bawah Saur Sally Group, untuk mengajak teman-teman pelaku F&B juga yang mungkin yang lebih junior dari saya, baru mulai, ingin berkembang, ya kan, ingin membesarkan tapi tidak tahu caranya, ya kan. Kebetulan saya sudah 12 tahun dan juga saya sudah pernah mengalami jatuh dan kemudian bangun kembali, bangkit dan mulai berlari lagi. Jadi mungkin ilmu-ilmu itu bisa saya share kepada teman-teman kalau ingin bergabung untuk membesarkan usahanya, asalkan usahanya F&B-nya sesuai dengan yang yang selera kapital, namanya selera kapital ya. Bisa selera kapital, oke. Itu bisa datang, jadi kita bisa kembangin usahanya bersama. Kan? Selain itu kita juga ada melakukan investment di beberapa perusahaan yang strategic investment untuk F&B. Contohnya kita ada invest karena kita tahu bahwa
ke depan fiturnya ini lebih mengarah ke online delivery market, ya kan? Perusahaan kita juga ada invest di salah satu cloud kitchen terbesar di Indonesia, startup terbesar cloud kitchen. Cloud kitchen, ya kita juga ada invest di apa namanya karena Wautek bergerak di bidang warteg, oleh karena itu kita juga invest di salah satu perusahaan startup namanya Wahyu yang empower orang-orang pengusaha warteg, ya kan, empower pengusaha warteg untuk semakin berkembang. Itu sama Peter ya, Peter Shearer ya. Nanti Peter salah satu tamu Coach Johannes G. Pauli juga mantap. Itu nanti, ya siap. Wahyu juga salah satu shareholder di Wautek kita. Oke, siap. Dunia sempit ya Don ya, kemana-mana siap. So jadi ke depan itu yang akan dilakukan seorang Doni Pramono juga, gitu ya. Nah ini mungkin yang saya pengen share, tapi apa namanya teman-teman di sini, kalau mungkin ada pengusaha-pengusaha yang ingin mencari usaha, ya kan sekarang kan zaman-zamannya apa namanya online segala macam, semua opportunity itu lahir dari online, apalagi dengan adanya work from home. COVID-19 ini menyebabkan orang lebih banyak spend di rumah, ya kan. Kami dari Saur Sally Group ingin mengajak nih teman-teman, ada salah satu produk yang akan kami launching. Stay tune di Instagram saya akhir minggu ini, hari Jumat. Nanti follow Doni Pramono I ya. Pramono IE, yaitu kita akan launching sebuah sistem kemitraan online yang sangat murah, ya kan, di mana teman-teman bisa menjadi bagian partner, ya kan, dari brand-brand Saur Sally Group. Nah, hanya dengan sistem online, semua cloud computing, tidak perlu ada pendaftaran yang ribet, tidak perlu ada yang investmentnya juga sangat murah, mungkin lebih murah dari HP, lebih murah dari jamnya Coach Johannes yang lagi dipakai. Jadi naik nih jamnya tuh, ya kan? By the way, kita punya twin watch ya, jam yang twin kan, banyak yang twin ya. Jamnya pun twin gitu ya. Lagi nggak pakai ya? Lagi nggak pakai. Siap. Takut nanti virusnya melengket, nanti aja lah. Nah, itu masa depannya. Jadi nanti abis ini saya akan jelasin lagi, ingetin buat Anda bisa follow Instagram. Karena kalau nggak salah akan di Instagramnya Doni Pramono, karena kalau nggak salah akan di launch minggu depan ya. Yes, minggu depan betul ya. Weekend ini. Oke, siap. Besok saya kasih tahu kurang lebih, saya udah mulai kasih kisi-kisi. Siap. Bisnisnya apa, peluangnya apa? Ini peluang luar biasa karena ini akan menjadi pertama di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara. Grup mengajak semua rekan-rekan, ya kan, untuk ada sistem kemitraan online pertama di Asia Tenggara. Siap. Oke, Don. Sekarang kita selesai dulu ngomong bisnis. Kita ngomong satu hal yang menarik tentang hidup. Jadi kan ceritanya Doni Pramono akhirnya membeli sebuah yang merah itu loh Don ya, Ferrari gitu kan. Apa California ya? California ya. Siap California. Itu ceritanya gimana? Kok jadi pengen beli Ferrari, lalu kemudian kemana-mana pakai itu gitu? Kenapa tuh? Ceritanya apa yang bisa kita pelajari nih? Jadi ya menurut saya karena kita seorang pengusaha ya, kita harus bukan hanya work hard ya, kita juga harus after working hard kita juga ada bisa play hard istilahnya. Work hard, play hard itu istilahnya. Kata-kata yang sangat famous ya. Betul. Jadi salah satu kita harus selain kita bekerja, selain kita ini kita harus tahu setelah kita bekerja itu kita harus bisa juga reward ourselves. Nah, jadi oleh karena itu saat itu saya kepikiran mungkin sudah pantas nih karena memang selama ini saya belum pernah yang kayak seperti itu gitu istilahnya pengen ini. Dari dulu sih pengen dari pertama kali mulai ketika Saur Sally pertama sukses sudah pengen tuh sebenarnya beli sport car, ya kan. Tapi saya tahan diri dulu karena bapak saya selalu mengajarkan selalu investasikan duitnya kepada sesuatu yang growing dulu. Jadi setelah semuanya udah selesai, saya juga udah invest banyak properti kayak more than 10-15 properti saya udah invest. Setelah itu invest lain-lain lagi perusahaan, invest akhirnya terakhir bolehlah akhirnya I want to reward myself gitu, akhirnya bisa enjoy. Luar biasa. Jadi itu ya yang lagi nonton ingat jangan beli Ferrari dulu. Kalau belum kerja keras gitu ya. Tapi kalau harus kepada sesuatu dulu yang bisa istilahnya lebih investment dulu. Kita harus invest sesuatu yang produktif dulu. Kalau kayak mobil, Ferrari, sepeda motor mungkin kan, jam tangan Jam tangan menurut saya kan investment juga sebenarnya. Investment juga, betul. Apalagi kayak yang coach kemarin barusan beli yang Richard Mille itu juga investor. Ya kan, jadi menurut saya Richard Mille nggak sponsorin kita loh.
Kenapa? Iya, iya. Richard Mille tidak sponsorin acara kita. Disebut juga ya. Oke. Siap. Ya, jam tangan seharga Ferrari investment gitu itu. ya. Iya. Jam tangan kecil tapi seharga Ferrari gitu ya. Wah, luar biasa betul. gitu ya. Nah, itu dulu Corolla dulu katanya. Yang pasti jangan Corona dulu ya. Corolla dulu boleh. Toyota Corolla dulu ada kan? Sebelum Ferrari. Ya, very good. Very good. Iya, siap. Thank you yang memuji-muji jam tangan segala. Don, jadi oke, that's very good ya. Jadi tapi kenapa Ferrari gitu? Kebayangnya apa? Memang suka aja itu atau gimana? Kenapa mobil gitu? Ya karena saya terakhir beli mobil baru tuh udah tahun 2012. Iya. BMW itu hari. Iya, saya rasa udah waktunya lah ya. Sudah 7 tahun kan akhirnya. Ya udah cari mobil. Dan kebetulan ya kalau ini percaya nggak percaya hanya semacam kayak tanda kutip ilmu metafisik ya kan. Iya. Nah, itu elemennya api. Oke. Kalau elemen api itu ya kan warna merah itu bagus. Iya. Tidak mungkin saya beli mobil Avanza katakan warna merah. Iya. Mungkin aja sih, cuman mungkin you maunya Ferrari gitu ya. Iya, pengen aja. Jadi kan mobil yang kira-kira bagus warna merah ya Ferrari, dan kebetulan itu siap. Saya juga tanda kutip diracunin teman saya, jadi ya. Siap. Good. Work hard, play hard. Memang kita harus bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian gitu dong. Ya. Tapi kalau bisa sih jangan bersakit-sakitan terus. Makanya kenapa? Makanya bangun bisnis nggak boleh cuma profitable doang. Kerja keras luar biasa dapat duit banyak, tapi nggak bisa menikmati kerja keras kita. Ya tentu semua harus balance ya. Kita nggak boleh harus balance lah, tanggung jawab langsung sama Tuhan yang di atas gitu kan. Ya kita tahu lah kapan saatnya untuk beli ini, beli itu, atau kalau bisa itu investment juga gitu ya Don ya. So, ini udah tinggal di beberapa 10 menit terakhir nih. Ada tanya jawab, Anda silakan tanya jawab sambil saya jelasin ke Anda. Ya, go ahead, silakan kalau ada yang mau tanya. Dari tadi banyak yang komen-komen luar biasa. Saya mau jelasin dulu cara dapetin ini. Dari tadi yang nonton sambil Anda bertanya, nanti Coach Yohanes akan bacain pertanyaan Anda akan kita tanyain ke Doni Pramono langsung, oke? Nah, ini buku, cara dapetinnya gimana? Gampang, cuma 2 langkah. Yang pertama, Anda follow Instagramnya Coach Yohanes G. Pauli, ya kan? Yohanes G. Pauli. Anda follow juga Instagramnya Doni Pramono, oke? Okay? Doni Pramono IE ya, gitu ya, oke? IE. Nah, ya silakan. Nah, terus habis itu, habis Anda follow, untuk bisa dapetin buku ini, caranya yang kedua, Anda harus direct message ke Coach Yohanes G. Pauli ya, ke saya langsung kirim ke direct message atau DM ke Coach Yohanes G. Pauli, Anda ketik 4 info. Infonya apa aja? Udah inget nih, pasti gampang. Yang pertama adalah ini acara namanya Coaching with Coach Yohanes G. Pauli, tamunya Doni Pramono. Berarti Anda tulis CCW, Coaching with Coach Yohanes G. Pauli. CCW Doni, udah gitu aja. CCW Doni, 4 ya. CCW Doni, nama lengkap Anda, WhatsApp Anda, dan email Anda. Itu aja. Jadi 2 langkah untuk dapetin buku ini secara gratis. Yang pertama adalah follow Instagramnya Coach Yohanes G. Pauli dan Doni. Ya, kalau Anda nonton nanti ini di YouTube sama di Facebook page, silakan Anda follow dan like, subscribe, follow YouTube channel saya, Yohanes G. Pauli, Business is Fun. Nah, setelah Anda like, lalu yang kedua, DM, direct message Coach Yohanes G. Pauli, isinya adalah 4 doang. CCW Doni, which is Doni Pramono, CCW, Coaching with Doni Pramono ya. Yang kedua, nama lengkap Anda, WhatsApp Anda, dan email Anda. Nanti, Gratio Team akan langsung lihat direct message Coach Yohanes G. Pauli. Anda yang beruntung akan langsung di WhatsApp-in, akan langsung di DM-in, bilang selamat Anda menang, dan Anda akan langsung dikirimin ke alamat Anda nanti. Oke? Siap, Don? Pertanyaan-pertanyaan yuk. Banyak banget pertanyaan nih, luar biasa nih. Ya. Pak Hansen nanya gini, gimana caranya menemukan persentase ideal antara operation cost, food cost, dan profitnya? Itu bisa dijawab general, bisa dijawab gimana kalau memang relevan ya. Ada lagi pertanyaan lagi, let me see ya. Mau tanya nih, katanya si Sevira, kapan memang merasa sudah waktunya untuk fokus ke manajemen dan mulai meninggalkan lapangan langsung? Nah itu Sevira menarik tuh. Menurut seorang Doni Pramono gimana tuh? Ya. Kapan fokus ke manajemen? Ya. Yang mana? Yang pertama dalam lingkup F&B, saya asumsikan dalam lingkup F&B ya. Jadi biasanya kalau F&B itu food cost
dengan packaging dan lain-lain, ranging dari 30% sampai 50%. Sampai 50%, 30-50%, oke. Siap. Ya. Ya. Tergantung produknya apa. Jadi setelah itu rental cost mungkin 10-15% apa 20%. 10-15%, oke. 10-20% lah. Ya, labor cost 5-10%. Jadi sisanya sampai 10%, ya. Lain 2-3% sisanya adalah profit. Iya. Oke, siap. Nah, terus kalau pertanyaan kedua tadi, bagaimana, kapan harus fokus ke manajemen katanya nih? Kapan harus fokus manajemen adalah ketika menurut saya fokus ke manajemen itu udah dari awal. Very good. Pertama dipikir. Gini, katakan kadang-kadang orang itu menyalahartikan kata manajemen. Ya kan? Yang dimaksud manajemen itu adalah sebenarnya orang yang manage kan, manajemen. Iya, tapi betul. Apa yang orang manage, nah itu yang harus dibangun dari awal. Jadi ketika contoh kita hanya punya satu warung, ya kan? Kita adalah manajemennya dan kita yang menjadi manajemennya. Ya kan? Apa yang kita manage? Ya kan? Pekerjaan di warung tersebut. Contoh, waktu datang pagi hari, men-setup warungnya, menata kursinya, ya kan? Menyediakan, memanaskan makanannya, memasak makanannya, membuat produk bahan bakunya, menyambut customernya, ya kan? Nah, karena memang baru satu warung waktu mulai, ya kan? Kita yang melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Tapi yang dinamakan manajemen, yang manajemen manage adalah job desk tersebut harus dulu diprosedurkan dan dirapikan. Nanti ketika kita sudah berkembang, ya kan? Mungkin tidak harus kita yang manage tersebut. Mungkin ada orang kedua kita, orang ketiga kita yang bisa melakukan tersebut. Tapi yang di-manage apa? Tetap sama hal-hal yang di-manage. Betul. Very good. Jadi makanya begitu kita bangun bisnis, kita langsung jadi CEO, bukan Chief Executive Officer, tapi Chief Everything Officer, gitu kan ya? Semuanya saya. Terus mulai bangun tim, mulai bangun sistem. Kalau di Gratio namanya 4 kaki meja. Makanya sehingga bisnis kita tuh mejanya tuh karena ada orang yang bantu, kita bisa tinggal, mejanya masih tetap jalan dengan baik gitu kan. Kita bisa jalan-jalan, pemilik bisnis bisa jalan-jalan karena bisnis bisa jalan sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan manajemen tadi gitu ya. Kita harus profesional lah. Karena kadang-kadang kita terjebak di bisnis kita sendiri, terlalu sibuk gitu ya Don ya. Oke, luar biasa. Very good. Kita lihat ada waktu nggak? Masih tinggal 4 menit lagi kita lihat. Bagaimana, ini ada yang nanya, bagaimana coach, kalau gimana ke Doni aja, Doni Pramono ya, bagaimana ya pandangannya seorang Doni Pramono tentang makanan sehat ke depan di Indonesia? Karena katanya orang Indonesia, ini ditulis di pertanyaan sini ya, katanya orang Indonesia masih suka makan gorengan, gitu-gitu yang kurang sehat, katanya gitu. Menurut seorang Doni Pramono gimana? Yang nanya pasti udah nonton talk show saya sama Denny Sadi waktu di RCTI Plus ya. Soalnya bisa jadi gitu ya. Gitu. Menurut saya, pandangan saya, makanan sehat itu growing ya, tapi istilahnya di makanan sehat itu terdiri dari dua segmen besar, yaitu makanan sehat yang pertama itu yaitu yang artikan sehat tuh yang mempunyai gizi dan benefit yang baik, vitamin, ya kan? Kalau frozen yogurt contohnya Sour Sally itu makanan sehat yang memberikan gizi dan benefit yang baik. Karena bisa segmen pertama. Bisa memberikan bakteri baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah makanan sehat yang membantu orang diet, less calorie, less fat, less cholesterol. Tapi menurut saya yang kedua lebih advance berarti ya. Yang kedua lebih advance. Tapi lebih susah untuk dijalankan. Betul. Susah kan. Gorengan dan jadi pandangannya Doni Pramono gimana jadi? Makanan sehat gimana? Pandangannya seorang Doni Pramono makanan sehat? Makanan sehat yang semakin berkembang, yang sesuai dengan kultur yang orang di Indonesia untuk bisa terkonsumsi adalah yang pertama, yang memberikan benefit, memberikan health, makan jus, makan buah, ya kan? Karena orang istilahnya dengan dia tetap nggak bisa menghindari makan gorengan, makan lemak-lemak, tapi dia makan sesuatu yang memberikan gizi, vitamin atau benefit, itu dia merasa dia sudah lebih sehat. Siap, luar biasa. Ini tinggal beberapa menit. Very good. Beberapa menit terakhir. Kasih pesan kepada orang yang entrepreneurs, yang bangun bisnis, yang lagi bangun bisnis, seorang Doni Pramono mau kasih pesan apa? Final message dari Doni Pramono di Coaching with Coach YGP ini. Pesannya apa? Kalau kita menjalani bisnis, pertama kita harus punya
ilmu yang tadi, yang for dan third, why before why. Jadi harus jelas produk market fit-nya, ya kan. Kedua, kita harus punya passion. Ya kan? Tanpa passion tuh katakan terlalu sering juga. Menjadi seorang pengusaha itu jangan hanya dipikirkan yang enjoy-enjoynya saja. Ya kan? Menjadi pengusaha juga itu lu harus bisa menjiwai lu sebagai pengusaha. Pengusaha itu come with the problems, ya. Menjadi pengusaha itu come with the problems, come with the expectation, come with sometimes nggak bisa tidur, mungkin banyak pikiran, ya kan? Bisa, banyak masalah, kayak sekarang mungkin pengusaha banyak masalah, ya kan? Harus bisa fleksibel juga untuk pivot, mencari peluang baru, ya kan? Betul. Nah, itu yang kedua, passion. Yang ketiga tentunya adalah comes with kreativitas, dan keempat jangan lupa untuk membentuk sistem tim manajemen yang kuat supaya bisnisnya bisa profitable dan auto pilot. Dan yang kelima, tambahin sama Coach Yohanes G. Pauli, harus selalu mengandalkan yang Maha Kuasa, ya kan? Oke, ini terakhir, detik-detik terakhir buat Anda yang mau buku ini, karena buku ini banyak yang testimonial, Doni bilangnya isinya daging banget. Wah, luar biasa. Pertama kali saya pikir daging. Wagyu lagi dagingnya gitu kan ya. Ini luar biasa. Cara dapetinnya gimana? Kalau mau gratis, Anda like Instagram Coach Yohanes G. Pauli dan Doni Pramono I. Lalu yang kedua, direct message saya abis ini langsung, isinya cuma 4 di direct message. Nama lengkap Anda, kodenya dulu ya, kodenya adalah CCW Doni, lalu nama Anda, nomor WhatsApp Anda, dan email Anda. Nanti Anda yang terpilih sama Gratio Team langsung ditanya alamatnya dan dapat buku ini dikirim ke alamat Anda. Wow, thank you so much Doni Pramono I, seneng banget. Saya seneng banget bisa ngobrol sama Doni 1 jam ini, sangat-sangat bermanfaat ya. I'm a proud coach karena I was your business coach ya. Dari kecil dulu ya, masih bayi ya gitu ya di coaching. Sekarang udah dewasa, kelihatannya jambulnya juga udah lumayan kayak pria dewasa sekarang ya. Naiknya udah Ferrari gitu ya. Luar biasa. Thank you buat sharingnya. Seorang Doni Pramono, thank you so much. Saya doain terus ke depan naik terus, dan ingat selalu ngandalin sama yang Maha Kuasa pastinya. Apalagi itu buat rencana mau ngeluncurin yang minggu ini mau ngeluncurin sesuatu lagi ya. Doain inovasinya dilancarkan pastinya sama Tuhan yang Maha Kuasa, Doni, dan makin terus berdampak buat semakin banyak orang. Oke, sampai ketemu semuanya. Doni, thank you. Sampai ketemu. Bye bye. See you. Thank you. Bye bye. Thank you. Ingat ya untuk follow Instagram Doni Pramono dan juga Coach Yohanes G. Pauli biar dapat buku Business is Fun. See ya. Thank you, Don. Bye. See you. Bye-bye. Take care.